Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Tentunya Kak Edi berharap semuanya adik-adik dalam keadaan yang sehat dan siap untuk memuji Tuhan ya di sekolah minggu online. Hari ini Minggu 9 Mei 2021. Mari adik-adik semuanya, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan. Kami mau memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi, memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah sekolah minggu online ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam mengasihi, aku mengasihimu. Plok, ting, yeay. Semua yang ada di hati kita, semua yang ada di pikiran kita, semua yang kita katakan harus sesuai firman Tuhan. Adik-adik semuanya masih tetap bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian Aku Anak Yang Jujur. Aku anak yang jujur serta rendah hati, selalu ku berdoa, selalu ku bersyukur atas kasih setiamu. Selalu ku berdoa, selalu ku bersyukur atas kasih setiamu. Jujur, jujur, rendah hati, itu yang Tuhan kehendaki. Jujur, jujur, rendah hati, Tuhan Yesus memberkati. Aku anak yang jujur, aku anak yang jujur serta rendah hati. Selalu ku berdoa, selalu ku bersyukur atas kasih setiamu. Selalu ku berdoa, selalu ku bersyukur atas kasih setiamu. Jujur, jujur, rendah hati, itu yang Tuhan kehendaki. Jujur, jujur, rendah hati, Tuhan Yesus memberkati. Jujur, 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 rendah hati, itu yang Tuhan kehendaki. Jujur, jujur, rendah hati, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Yeay, haleluya. Haleluya, mari kita memuji Tuhan, kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ku cinta keluarga Tuhan. Yo, mari kita menari buat Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali.
semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Gajah yang panjang sayap, burung dan di laut Tuhan menciptanya. One more time. Gajah yang sayap, burung ikan di laut Tuhan menciptakan. Bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus saat ini kami berdoa buat bangsa-bangsa yang terkena COVID. Berkati mereka yang menangani COVID-19. Berkati juga yang sakit supaya Tuhan sembuhkan. Berkati juga jiwa-jiwa yang terhilang, yang belum mengenalmu ya Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka dari mara bahaya dan juga COVID-19, dan terus memakai mereka. Berkati juga anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang belum percaya kepadamu ya Tuhan. Lindungi mereka dan terus memakai mereka. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Adik-adik semuanya, mari kita mempersiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ku mau dengar cerita. Shalom adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik persiapkan hatinya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tolong kami, supaya kami mengerti apa yang jadi cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini aduh banyak apalan. Jadi aku luar. Tidak duduk tapi tidak terbang. Tapi
Baca itu cerita tanah. Baca itu cerita tanah. Tadi ada kamu tunap hatimu dan tunap diamu dan tunap atamu timu dua untuk pandu sama dan andu dama dan udah andu doa dan tunai itu tadi ada namamu dua Rutia Rudi dimu jadi amin. Dah. Teman-teman, hari ini aku mau hafalan Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matius 22 ayat 39. Yang hukum yang kedua sama dengan itu ialah kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom teman-teman, hari ini aku pengen ayat hafalan Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan ataupun mengirimkan kreativitas di rumah panjang minggu ini. Tuhan menghargai apa yang sudah adik-adik lakukan. Tuhan Yesus dipermuliakan di atas segalanya. Amin. Pagi ini kita akan bercerita tentang Yusuf di Mesir. Yusuf di Mesir. Kejadian pasal yang ke-39 dan ke-40. Kalau adik-adik baca ceritanya pasti akan lebih mengerti apa yang menjadi cerita Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik kenal nggak? Ada yang bernama Potifar, ada Yusuf, istri Potifar, dan juru minuman dan juru roti. Ini adalah tokoh-tokohnya ya. Coba diingat, Potifar, istri Potifar, Yusuf, juru minuman, dan juru roti. Nah, Yusuf bekerja di rumah Potifar dengan rajin dan jujur. Dia mengerjakan segala pekerjaannya dengan rajin dan jujur. Nah, suatu hari istri Potifar mengajak Yusuf berbuat jahat, tetapi Yusuf menolaknya. Istri Potifar ingin merayu supaya Yusuf melakukan hal yang tidak baik bersama dengan istri Potifar. Nah, istri Potifar marah
kenapa ya kok marah ya? Karena dia marah, dia memfitnah Yusuf bahwa Yusuf telah berbuat jahat kepadanya. Itu karena tadi itu si Yusuf tidak mau melakukan kejahatan atau hal yang tidak baik. Untuk melakukan hal yang tidak baik itu akhirnya si istri Potifar itu memfitnah dan marah kepada Yusuf. Pokoknya dia difitnah lah sama istri Potifar. Nah, Potifar marah dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Dia marah sekali. Padahal dia itu difitnah. Yusuf itu difitnah sama Potifar. Tetapi Potifar jadi marah banget gara-gara ya hal yang tadi yang dilakukan oleh istri Potifar. Nah, di dalam penjara, adik-adik tahu nggak? Yusuf tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Sekalipun dia di dalam penjara, dia taat dan percaya sepenuh kepada Tuhan. Dia tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan, dan percaya akan kuasa Tuhan dan percaya akan Tuhan. Dia selalu lakukan itu di dalam selama dia di penjara. Nah, Yusuf bertemu juru minum dan juru roti. Di mana? Ya, dia bertemu di dalam penjara itu. Nah, juru minum bermimpi melihat 3 anggur, memerasnya dan memberikannya kepada Firaun, Raja Firaun. Nah, juru minum tadi ngapain? Bermimpi melihat 3 tangkai anggur, memerasnya dan diberikan kepada Firaun. Nah, Yusuf mengartikan mimpinya bahwa dalam 3 hari juru minum akan bebas dan bekerja di istana. Itu arti dari mimpi itu. Nah, tetapi juru roti bermimpi membawa 3 bakul roti, tapi semua habis dimakan oleh burung-burung. Yusuf mengartikan juga mimpi itu, bahwa dalam 3 hari juru roti akan dihukum mati. Itulah arti dari mimpi yang tadi dari juru roti. Nah, Yusuf berpesan kepada juru minum agar memberitahu Firaun bahwa Yusuf tidak bersalah. Tetapi juru minum lupa, tidak memberitahu pesan itu. Walaupun Yusuf kesulitan, adik-adik tahu nggak? Yusuf tetap setia dan taat kepada Tuhan. Masih tetap taat kepada Tuhan. Itulah yang dialami Yusuf dalam masa hidupnya di Mesir, dan dia selalu taat kepada Tuhan sekalipun ada yang dialaminya, entah difitnah, akhirnya dia dimarah-marahin, akhirnya dihukum, akhirnya dipenjara. Dia tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang dialaminya, dia tetap setia kepada Tuhan. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita dari firman Tuhan ini. Dimanapun kita berada, adik-adik tetap ingat bahwa segala sesuatu yang kamu hadapi itu, biarpun diperhadapkan dengan segala kesulitan, mungkin dalam terdesak atau kesesakan, tetaplah percaya kepada Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan, memuji menyembah Dia, percaya akan firman Tuhan. Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan selalu memberikan kita kekuatan dan juga hikmat, dan Tuhan selalu sayang kepada
kita kalau kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ayat hafalannya pada minggu ini yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat hafalan ini dihafalkan, nanti divideokan ya. Jangan lupa ya divideokan. Adik-adik jangan lupa untuk memvideokannya dan menghafalnya dan kirim ke Kak Edi. Dan juga aktivitas di rumah, kali ini kakak mau nyuruh adik-adik buatlah bentuk hati dari sebuah kertas manila. Kertas manila itu yang berwarna kilap-kilap, yang emas. Ya, maksudnya kertas manila yang warna apa aja boleh. Nah, lalu tuliskan dalam kertas manila itu yang berbentuk hati tadi. Bisa sih, nggak hanya harus berbentuk hati, mau bentuk sendal, bentuk bantal, bentuknya semacam apapun bisa. Nanti tulis ayat hafalan itu di dalam kertas itu, 1 Petrus 1 ayat 14. Nanti itu dijadikan untuk pembatas Alkitab. Diwarnai, difotokan dan kirim ke Kak Edi yang buat yang bagus dan menarik supaya nanti dapat dilihat lebih menarik. Nanti itu menjadi satu kenangan, nanti akan dibuat dan disimpan di dalam Alkitab kita masing-masing. Nanti buat ini dan berikan yang terbaik bagi Tuhan, berikan aktivitasnya yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saat ini tiba saatnya kita mengakhiri cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini terus selalu kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan, yang selalu percaya kepada kuasa Tuhan. Apapun yang akan diperhadapkan kepada kami tetap percaya akan kuasa Tuhan. Kami percaya atas perlindungan Tuhan dan pembelaan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkatilah kami semuanya yang mendengarkan firman Tuhan, hingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana kisah Yusuf di Mesir? Dari kisah ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan, semua yang ada di hati kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan di dalam keadaan apapun kita harus tetap taat dan percaya kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Sama seperti Yusuf, apapun yang dialaminya, apapun masalah yang dihadapi oleh Yusuf, Tuhan senantiasa menyertai dia. Dan Tuhan senantiasa membuat Yusuf berhasil. Nah, adik-adik semuanya, terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis 13 Mei 2021 pukul 8 pagi. Jangan lupa ajak teman-teman yang lainnya. Dan kita akan mengakhiri sekolah minggu online pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami boleh belajar dari kisah Yusuf. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kami, mengajar, menegur kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin kuat di dalam Kristus. Kami semakin hari semakin bertumbuh
di dalam pengenalan akan Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi, memimpin kami semuanya. Dan kami menyerahkan setiap anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan akan membuat anak-anak-Mu ini semakin hari semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah studi mereka, diberkatilah kedua orang tua mereka, sehingga mereka semuanya dididik di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Bless me, Lord. Bless me, Lord, so that I might be a blessing to this world. Adik-adik semuanya, selamat hari Minggu dan pastinya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dah.